Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azani Allah wa yakum jamaah salat maghrib musalla unwanul fala yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Bapak semuanya malam ini? Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Ba'da kita bersyukur atas nikmat Allah ini, mari kita lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Bapak yang mulia, seperti biasa kita akan lanjutkan kajian dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib yang ditulis oleh Lil Qadi Abi Syuja, ya, yang insyaallah kita telah menyelesaikan bab-bab awal, yakni sekarang sudah memasuki tentang wudu terakhir itu ya Pak ya. Betul ya. Jadi kita sudah bacakan tentang fardunya wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya, sekedar mengulang ya, nanti kita akan masuk ke sunnahnya. Jadi ada pasal yang di sini disebutkan tentang fardunya wudu, itu ada 6 perkara menurut mazhab Syafi'i ya. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat pada saat membasuh wajah. Jadi niat itu untuk apa? Fungsinya untuk membedakan aktivitas kebiasaan dan aktivitas ibadah. Kita tahu bahwasanya dalam Islam Rasulullah pernah bersabda bahwasanya setiap amal tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi Bapak yang mulia, aktivitas yang kita lakukan ini adalah aktivitas ibadah. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, yakni dengan cara berwudu, maka rukun pertamanya adalah dengan kita berniat ya di dalam hati pada saat kita membasuh wajah. Jadi niat itu yang dihitung, bukan ucapan. Karena niat itu adalah apa? Perbuatan hati. Jadi memang sebagian ulama kemudian mengajarkan lafadz niat, melafatkan niat itu sebenarnya lafadz itu bukan niatnya. Yang diukur adalah apa yang diazamkan, ditekadkan di dalam hati. Itulah yang disebut dengan niat. Ya. Kalau kita ngomong saja tapi dalam hati tidak ada keinginan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, berarti tidak jadi, Pak. Ya. Maka yang diukur adalah apa yang kita azamkan, apa yang kita tekadkan dalam hati. Yang kita niat berwudu ya karena Allah dengan bahasa kita. Kalau mau pakai bahasa Arabnya boleh, nggak apa-apa. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, atau fardan lillahi ta'ala. Maka ini adalah apa namanya, yang dinilai adalah hati, yang apa diazamkan dalam hati. Kemudian setelah niat, wa ghaslul wajhi, yakni membasuh atau mencuci wajah. Ya. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, kemudian mencuci kedua tangan sampai ke dua siku kita. Yang berikutnya nomor berapa ini? Tadi niat, kemudian membasuh wajah, kemudian 3 membasuh tangan sampai ke 2 siku. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, yakni mengusap sebagian kepala. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagian kepala, ya. Jadi ada kata-kata yang berbeda antara ghusl dengan masah. Ghusl itu mencuci, membasuh, masah mengusap saja. Ya, beda. Jadi kalau kepala tidak dicuci tapi diusap. Kemudian yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki
sampai ke ka'ab, yakni mata kaki kita. Yang keenam, wattartibu ala ma dzakarnahu, tertib berurutan sesuai dengan apa yang kami sebutkan, kata Imam Abu Syuja ini. Ya. Mana dalil dari penyebutan ini? Jelas dalil penyebutan apa yang disebutkan oleh Abu Syuja ini tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengajarkan bagaimana kaifiat tata cara kita berwudu sesuai dengan yang disebutkan di dalam Quran. Ini nomor 2 itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya. Disebutkan di sini dalilnya, saya rangkaikan dengan kitab At-Tadhib, ya, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ini merupakan penjelas, bukan penjelas, pemberian dalil. Beliau memberikan dalil dari apa yang disebutkan oleh Abu Syuja, ya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menyebutkan al-aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayanun wa furuduh, ya. Wa furudihi. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini di Al-Maidah ayat 6 kita bisa dapati itu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas salat, jika kalian hendak mendirikan salat, hendak berdiri untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian itu, wa arjulakum, dan juga, nah ini disebutkan di sini dalam Quran wa arjulakum, ya, tidak wa arjulikum. Apa konsekuensinya kalau wa arjulikum nanti disuruh ngusap juga? Tapi pembacaannya dalam Quran itu menurut riwayat Imam Hafiz, wa arjulakum ini menunjukkan bahwa kaki itu dicuci, bukan diusap. Apa beda antara mencuci dengan mengusap? Nah, ini harus tahu kita. Kalau mencuci bagaimana Bapak yang mulia? Mencuci adalah apa? Isalatul ma ilal badan, ya, ilal a'dha al-badan. Jadi meratakan air ke anggota badan kita. Jadi membawa air. Jadi ini air kita tadahin, nah baru kita hadirkan air ini ke seluruh wajah kita, tangan kita, ke anggota tubuh yang tadi disebut. Ya. Tapi kalau masah itu cukup dengan sekedar basah yang diusap. Ya. Jadi kalau mencuci itu ya sekedar menghadirkan air bisa. Ibaratnya gampangnya mungkin kita buka keran kemudian wajah kita gini, keran tuh digini-ginin, ya. Yang penting yakin rata gitu, Pak. Sah tidak? Sah. Ya, itu mencuci. Tangan juga begitu, keran begini-begini doang begitu. Yang penting semua rata, ya. Nggak cuma di sini aja. Karena banyak orang yang ya yang dicuci bagian depannya saja, belakang tidak, ya kan? Makanya nanti ada sunnah untuk apa? Ad-dalku, yakni menggosok, ada sunnah, itu bagian sunnah. Yang kita bicara fardunya dulu, ya. Fardunya itu menghadirkan air ke tangan. Tapi kalau mengusap itu tidak cukup, kepala kita digini-ginin kok keran itu air, nggak bisa, Pak. Itu bukan mencuci kepala itu, yakni mengusap. Mengusap itu harus ada gerakan anggota badan yang mengusap dengan yang diusap. Yang mengusap ke tangan, yang diusap kepala, berarti harus ada gerakan ini, Pak. Ya, bukan. Nah, kalau di sini disebutkan fardunya ba'd, jadi sebagian kepala fardunya. Tapi nanti sunnahnya disebut nanti seluruh kepala, ya. Ini bicara fardu. Jadi kalau ada orang begini, nah ini udah cukup sah. Yang penting ada gerakan antara yang usap dengan yang diusap, paham? Jadi nggak cukup kemudian hanya tepuk-tepuk kepala gitu, Pak. Nggak cukup. Apalagi yang ditepuk jidat, kan gitu. Ada kan orang kan begini-begini. Benar nggak, Pak? Sah tidak? Nggak sah. Kenapa? Karena jidat ini bukan kepala. Ini apa? Wajah. Ya, wajah itu dicuci tadi.
rukun kedua tadi, betul? Jadi kalau kepala ya yang ditumbuh rambut inilah kepala kita. Maka harus diusap seret gitu, minimal. Ada juga orang yang panjang rambutnya, rambutnya digini-gini. Ada nggak? Pernah nggak lihat? Ada kan? Nah itu nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, bagaimana tentang sholatnya? Kan gitu. Ya. Ada juga orang nyuci begini-begini doang. Sini kagak. Ya, nggak basah sama sekali. Bagaimana Pak? Maka ini dasar harus kita kuasai yang seperti ini. Ya. Kalau perlu praktek nanti Pak. Kalau perlu. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kita sudah benar nih dalam praktek ibadah dasar kita. Ya. Nah, itu mengusap kepala, kemudian apa? Mencuci kaki. Kaki juga dicuci air ya. Kasih sampai mata kaki. Maaf, sampai sini ya. Di atasnya, Pak. Jangan kurang dari mata kaki, di atasnya mata kaki. Kalau kurang ya enggak sah. Dan keenam adalah tertib. Tertib maksudnya apa? Berurutan ya. Saya ingat bulan lalu saya ceritakan, saya pernah ngelihat kejadian ada orang tua wudu itu tidak tertib. Ya. Setelah dia basuh wajah, kemudian dia kepalanya yang ini, baru tangannya. Ya. Saya ingatkan, Pak, setelah wajah, tangan. Yang ada marah, mana yang lebih mulia? Tangan apa kepala katanya? Waduh, repot ya dong. Ya, kasihan. Kenapa? Sudah tua, wudunya salah. Lah terus gimana yang ibadah kemarin tuh, apa kabar itu ibadah yang dilakukan dari kemarin-kemarin? Betul nggak Pak? Iya. Kalau masih anak-anak salah ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah nih ada anak-anak yang bisa ikut ngaji gitu kan. Kalau bisa anak-anak kecil tadi juga suruh ikut ngaji Pak, nggak apa-apa ya. Suruh hadir situ, kasih makanan biar betah di masjid. Nah, gitu Pak. Jadi tertib ini merupakan rukun ya dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini kita sudah bicarakan kemarin dalil-dalilnya ya, insyaallah. Taib. Sekarang kita akan tambahkan tentang sunnahnya ya. Sunnah wudu. Kalau tadi fardunya wudu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sunnah. Wa sunanhu asyaratu asya. Dan sunnah wudu itu ada 10 perkara. Sunnah ada 10 perkara. Kalau rukunnya ada berapa? 6 tadi, ingat ya. Kalau sunnah ada 10 perkara. Apa itu? Yang pertama at-tasmiyatu, yakni membaca bismillah ya. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam kitabnya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Riwayat Imam Nasa'i, kata beliau dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ya, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an ya. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari air untuk berwudu, akan tetapi tidak mereka dapati ya. Faqala, kemudian sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un ya. Apakah kalian punya air gitu? Fa'utiya bima'in fawudu ya. Fawadha'a yadahu fil ina'i alladhi fihil ma'. Lalu kemudian didatangkanlah segantang seember mungkin sewadah air gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan tangannya di dalam ina, di dalam wadah, di dalam bejana yang di dalamnya ada air. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, tawaddau bismillah. Berwudulah ya dengan membaca bismillah. Ya, gitu Pak. Jadi ini dalilnya. Ay qailina dzalik. Ya, fara'aitu al-ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'a ya nahwu 70 rajulan. Gitu ya. Jadi ini salah satu kemukjizatan Nabi Pak. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik ya. Beliau sahabat Nabi. Suatu hari ya para sahabat itu mungkin sedang safar kali ya bersama Nabi gitu ya. Karena mereka itu hendak berwudu, nyari-nyariin nggak dapat. Ya, lalu dilaporkan kepada Nabi.
Tapi kemudian Nabi nanya, ada yang bawa air nggak? Ya walaupun sedikit gitu. Akhirnya ada mungkin. Jadi karena sedikit ya udah karena Nabi yang minta dikasih. Kalau orang mungkin sebanyak itu Pak ada 70 orang gitu. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi meletakkan tangannya di bejana itu. Jadi ada air ditaruh dalam bejana. Bahasa kita baskom lah, kecil gitu Pak, baskom kecil. Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana itu. Kata Nabi perintahkan, ayo berwuduklah. Tapi baca bismillah, berwuduk. Nah, itu dalil yang menyertai ini. Kan tadi sunnahnya adalah membaca bismillah, tasmiyah kan? Dalilnya dari sana, Pak. Kata Nabi, wuduklah engkau dengan mengucap bismillah. Namun di sini ada kisah yang disebutkan. Jadi kata perawi hadis, aku melihat, fara'aitu, kata Anas bin Malik, aku melihat, ya, air keluar dari jari jemari Nabi, sampai kemudian semua orang, kurang lebih 70 orang, beres berwudu. Padahal airnya cuma sebaskom. Baskom kecil gitu. Ya, Nabi letakkan tuh, kebayang nggak Pak? Wadah, dipegang itu, wadahnya mungkin nyentuh itu. Terus itu orang berwudu 1, 2, sampai 70 nggak habis itu air di baskom Pak. Ya, nah, itu mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jangan coba-coba Pak, ya, yang ada ya nggak cukup airnya ya. Jadi kalau nggak ada air bagaimana? Nanti ada solusinya. Kalau nggak ketemu air gimana? Apakah tidak bisa sholat kalau begitu? Bisa. Ada caranya nih, tayamum. Tapi nanti akan datang pembahasannya ya. Nah ini yang pertama. Sunnah yang pertama apa Pak? Membaca, iya bismillah, tasmiyah ya. Kemudian wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'ah. Kemudian sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan telapak tangan kita, ini kedua telapak tangan kita, al-ina, kepada si bejana. Ya, ini yang kedua. Jadi sebelum kita memasukkan tangan ke bejana, itu kita harus cuci tangan dulu, bersihin dulu, beres, agar kalau ada najis nggak sampai jatuh ke dalam air yang ada di dalam bejana itu. Jadi sucikan dulu tangannya, baru kita boleh memasukkan tangan ke dalam air di bejana itu. Kemudian wal madmadatu yakni berkumur. Nah, sunnah itu berkumur Pak. Jadi kumur itu bukan fardu, dia adalah sunnah, berkumur. Ya. Kemudian apa lagi? Wal istinsyaq, yakni menghirup air ke hidung, itu istinsyaq, ya. Kemudian istinsyar juga. Hirup air ke hidung gitu. Kemudian dibuang tentunya, bukan dihirup terus, dibuang ya, istinsyar juga. Kemudian wa masu jami'ir ra'si. Kemudian dikatakan dalam mazhab Syafi'i itu sunnahnya adalah mengusap semua kepala. Kalau tadi rukunnya apa? Mengusap sebagian. Jadi artinya sebagian aja udah sah. Tapi kalau mau ikut sunnah, mau ikut lebih sempurna pahalanya, seluruh kepala. Caranya bagaimana? Prakteknya gini. Jadi kita mau wudu, apa yang dilakukan tadi berdasarkan urutan tadi? Buka keran kita, baca bismillah, basuh tangannya, ya, keran. Nah, kalau udah basuh tangan apa? Berkumur. Ambil satu apa ini? Genggam. Satu apa ini? Satu genggam ya. Ya begini ke mulut. Ada sisa masuk ke hidung. Gitu. Jadi satu caukan ini Pak. Ya. Gitu. Tidak hidung sendiri, enggak. Caranya enggak gitu. Satu sisanya gitu, paham? Buang ke arah kiri. Gitu. Sambil dibersihkan hidungnya. Ya. Itu caranya. Nah, kemudian baru tadi masuk ke fardu, ke rukunnya. Mencuci wajah. Tapi itu rukun kedua. Rukun pertamanya apa? Niat. Niat dalam hati, niat berwudu karena Allah, kan gitu. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah silakan. Bahasa Inggris boleh, ya.
Niat dalam hati sambil cuci, niat berwudu. Oke. Nah, kemudian tadi sampai sini. Nah, ini disebut wa mashu jami'ir ra'si, di antara sunahnya adalah mengusap semua kepala. Ya, ini kalau mengusap ke kepala, air bukan begini asal basah, usapkan ke kepala. Dari depan ya. Depan begini sampai ke tengkuk sini. Balik lagi ke depan. Ya. Nah, di dalam riwayat hadis itu kemudian langsung telinga. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, telinga itu dengan air yang baru. Itu bedanya aja. Wa masul udhunaini, di antara sunnahnya juga adalah mengusap dua telinga, zahirihima, baik di dalam dua telinga itu, wa batinihim, zahir di luarnya, wa batinihima, dan di dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i airnya kalau telinga baru. Enggak seret langsung, tapi seret ganti lagi, usap baru telinga. Begitu, Pak. Kemudian wa tahlilul lihyatil kathahi, ya. Kemudian menyela-nyela jenggot. Ya, jenggot yang tebal ini di sela-sela. Ya, itu bagian dari sunnah. Wa takhlilu asabi'i al-yadaini, ya, war-rijlaini, ya. Dan menyela-nyela asabi ini, jari jemari, ya, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki, ya. Kemudian di antara sunnah lagi yang keberapa udah? Nggak dihitung ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu bagian dari sunnah. Walaupun kiri duluan ya tidak membatalkan, cuma menyelisih sunnah. Jangan ya. Sunnah kanan dulu. Wa taharatu thalathan. Sunnah berikutnya yang ke-9 adalah mensucikannya itu 3 kali. 3 kali cucian. Ya. Sunnah terakhir wal muwalah, yakni ada mualah. Mualah itu berkesinambungan, gitu. Ya, mualah itu sunnah. Jadi artinya kalau misalnya nih kita duduk di musola, habis baru nyampe tangan, habis nih Pak airnya, di depan tetangga ada keran, ya kan? Kata udah duduk sini aja Pak, dari sini pindah ke depan itu. Ya, bagaimana? Nah, boleh tidak? Apa ngulang dari depan? Ya, jadi boleh kita melanjutkan. Sebenarnya tidak dari depan lagi, langsung aja lanjutkan. Ya, itu namanya, tapi sunnahnya berketerusan gitu. Tidak terjeda sunnahnya. Tapi kalau bolehnya boleh, ya. Paham? Sampai kapan kita boleh menjeda kegiatan? Itu kata penjelasan para asatidzah itu ukurannya sampai kering badan. Habis di sini nyari air ke sana kemudian nggak ketemu, kira-kira 10 menit baru ketemu, terus kita lanjutin, ya udah telat, itu ngulang lagi dari depan gitu, paham nggak? Nah, tapi selama dia belum kering, cuma pindah ke sana, boleh nggak? Terus boleh. Gitu. Itu namanya mualah, ya, berkesinambungan itu. Baik Bapak yang mulia. Nah, di antara dalil yang disebutkan dalam kitabnya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, yakni tentang tadi Jami'ur Ra'si, ya. Rawahu Tirmidzi wa sahahu, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepala beliau itu dan telinganya, baik luar maupun dalamnya, ya. Riwayat Imam Nasa'i. Kemudian masah bi ra'si wa udhunayhi, ya, batinihima bis sabahataini, ya, wa zahirihima bi ibhamiyahu. Jadi Rasulullah mengusap telinganya, kepalanya dan telinganya
dalamnya, batinnya, dalaman telinga itu dengan apa ini? Apa ini? Telunjuk, ya. Luarnya dengan ibham, yakni dengan ibu jari. Gitu, Pak. Nanti kita praktekin ya. Kemudian dalil kenapa kok tadi disebutkan dengan air yang berbeda? Ini ada riwayat dari Imam Hakim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa, bahwasanya ya, beliau berwudu famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha birra'si. Ya. Masaha bi ar-ra's. Jadi beliau mengusap kedua telinganya dengan air yang selain dari air yang dipakai untuk mengusap kepala. Ya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi sahih. Kata Imam Adz-Dzahabi mengatakan ini sahih. Ini diantara dalil-dalil yang ada dalam sunnah, ya. Yang penyebutannya sunnah tadi. Kemudian nah, banyak dalilnya. Intinya begitu caranya, ya. Baik, Bapak yang mulia, tergambar kira-kira Pak tentang cara kaifiyah wudu ini? Ya, kita coba praktekkan ya dari awal, dari depan ini. Kita biasanya pakai keran atau pakai ini di sini, pakai kolam. Kalau pakai keran ya, kalau di kampung pakai kolam, Pak. Ya. Tahu masih ada di kampung yang pakai kolam itu? Pak, kalau padasan itu ini kan? Dibolongin itu padasan. Kalau itu di tempat saya masih ada kolam tuh, Pak. Kolam, dia wudu rame-rame di situ udah, ya kan. Nah, ya kalau modelnya kayak gitu, sebelum nyelupin ke dalam ini tangan kita ke dalam kolam itu, ya itu harus dicuci dulu di luar, ya. Gitu, Pak. Tapi itu harus jalan ya, Pak Ustaz. Kolam itu artinya mengalir. Airnya mengalir bergantian. Apakah kolamnya harus mengalir? Tidak, tapi harus banyak. Saya itu ngomongin wudu bingung, Pak Ustaz. Jadi di kolam itu banyak ikan. Oh. Banyak ikannya. Banyak ikan. Saya tanya tempat wudunya di mana? Ya di situ, ini begini caranya. Jadi sama orang pondok itu. Iya. Bisa geli. Iya. Kami kotor. Iya. Airnya diam aja di situ. Diam di situ. Tapi banyak kan? Banyak. Bukan airnya banyak gitu. Kolamnya gede kan? Iya. Iya. Ya, begitulah, Pak. Tapi sekarang kan kita sudah pakai keran di sini kan. Kalau pakai keran ya relatif setiap orang tidak ada rasa nggak enak gitu kan kalau pakai keran ya. Ya, sekarang begitu. Jadi kira-kira kaifiyah wudu tergambar ya, Pak ya. Kita coba ya, bismillah. Wudu, buka keran, tangan dicuci ya. Tadi baca apa? Bismillah. Tangan dicuci ya. Wudu ke kiri berapa kali? 3 kali. Setelah ini ya, kalau punya jenggot panjang, jadi barang ini terkumur dengan hidung. Iya, dibarengin. Ya. Satu aja dengan satu tangan aja, gitu. Bisa kan? Ya bisa. Ada kepanjangan matanya jadi. Nanti itu justru jadi penyembuh, Pak. Jadi obat itu. Kata siapa? Kata dokter. Ya, itu begitu memang, Pak. Jadi dia kalau panjangan sakit buang ya, itu dia menghilangkan kuman-kuman virus apa segala macam. Itu diantara bedanya. Kata kesehatan ya, insyaallah. Nah, itu Pak ya. Nah, setelah sunnah itu kalau punya jenggot tebel, ya itu di sela-sela dulu jenggotnya. Ya. Sampai air itu masuk kira-kira ke dagu ini. Nah, kalau jenggotnya 1 2 3 ya nggak usah ya kan. Dah. Tadi baca bismillah sudah, nah sekarang niat ya pada saat kita membasuh wajah. Ya air ditadahin. Nah, nih sunnah untuk adalku ya. Batasnya mana? Wajah dari batas rambut kepala kita atas sampai dagu sini. Telinga sini sampai sini. Ya, ini lebarnya, ini panjangnya. Jadi itu yang harus kita cuci. Ya, makanya kalau mencuci pakai ini di bawah dagu ya, ibu jari ya. Nah, biar tersapu semuanya, terairi semuanya. Berapa kali? Fardunya 1 kali. Tapi sunnahnya
3 kali sunnahnya. Kalau mau ikut sunnah. Kalau ragu kita, ini sudah 3 apa mesti 2, cukup, nggak usah diterusin. Ya. Kenapa? Karena potensi nanti nambah jadi 4. Lebih malah jangan, nggak boleh. Ya. Kalau 2 ya nggak apa-apa. Gitu kan. Itu. Nah, kemudian tangan. Bagaimana tangan? Tangan tadi mendahulukan yang kanan sebelumnya. Tangan dari ini sampai mirfaqain ini, sampai pergelangan ini. Pergelangan tambahin di atas kira-kira segini, ya. Jangan lupa Pak, diusap ke depan, ya. Pokoknya diputar ini belakang ini harus. Paham? Yang benar tadi ada sunnah menyela-nyela juga kan di sela-sela. Kalau ada kuku panjang harus masuk airnya. Itu kan waktu cuci tangan tuh, bukan waktu sampai situ. Pada saat Waktu kita ambil lalu itu pertama kan cuci tangan kan udah sela-sela. Jadi boleh, kalau ya. Kan secara otomatis kita gitu, nggak usah dibilang ya. Tetap sunnahnya menyela-nyela karena boleh jadi ini kalau rapat begini nggak masuk lah air ke sini. Paham? Ini fungsinya menyela-nyela begitu. Yang pertama kan udah pada butuh yang Itu pertama kan membersihkan. dibersihkan. Kan Paham? sela-sela. Iya. Pada saat nyuci kedua, gini kan? Nah, gimana airnya? Ya gini aja. Biar airnya masuk semua. Sampai di atas siku kita. Di atas siku ya, kira-kira gini Pak. Jangan pas banget, karena ada sunnah memang memanjangkan. Di antara sunnah wudhu adalah memanjangkan anggota wudhu. Sampai sini di atas ya. Semua diputar, jangan sampai ada anggota wudhu yang tidak basah. Kiri juga sama, berapa kali? Nah, kemudian mengusap kepala. Nah, kalau mengusap kepala dia cuma sekali. Tidak 3 kali, sekali aja. Kepala segini cukup. Kalau mau sunnah gini, panjangin ke depan. Ya. Kalau mau ikut yang tadi ada keterangan dengan ngambil lagi air dengan ini. Nah, untuk membasuh dalamnya pakai apa ini? Telunjuk, ya. Diputar ngikutin arah ini, Pak. Ya. Nah, baru yang belakang begini. Seperti menjewer. Ini tapi diputar nih, ngikutin kulitnya ini. Set gitu, paham? Tidak cuma diem cek gini doang, enggak. Artinya ada anggota telinga yang tidak terusap nanti. Paham? Jadi diputar tuh. Ngikutin ini, nah baru begini. Paham sampai di sini? Ya. Setelah telinga, kemudian apa? Mencuci kaki, ya, di sela-sela juga, ya. Sampai di atas mata kaki. Dipanjangkan sampai sini, ya, sunnah memanjangkan itu. Memanjangkan anggota wudhunya, ya. Berapa kali? 3 kali. Nah, itu di antara sunnah. Nah, di antara sunnah lagi yang lain nanti ba'da beres begini ada doa ba'da wudhu. Ya, doanya gampang, syahadat saja kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Ada riwayat memang mursal ditambah Allah maj'alni minat tawwabin, boleh, enggak apa-apa. Cuma doa ya. Tapi sampai tadi yang valid itu sampai yang abduhu wa rasuluh selesai. Kalau mau ditambah doa ya boleh, tidak ada halangan. Kalau dia ingin berdoa. Inilah tentang fardu wudu dan sunnahnya. Faham? Ada pertanyaan silakan. Silakan. Telinga ini kan maksudnya sunnah. Kita tadi bilang kan menurut petunjuk ya, ajaran kan begini. Iya. Jadi kalau ada yang nggak basah kan tidak membatalkan wudhu. Setelah kita lihat begini ternyata masih ada yang nggak kena air. Nggak kena air. Baik. Bagaimana dengan telinga? Ya. Betul, telinga bukan rukun. Ekstrimnya, Pak. Iya, kita cuma begini aja gitu kan. Ekstrimnya nggak diusap juga nggak apa-apa, gitu. Cuma kalau kita tahu ilmunya itu sunnah diusap, sayang kalau ditinggalin kan, gitu, Pak. Iya. Ya, kalau ekstrimnya nggak diusap juga nggak apa-apa, gitu. Ya, rugi, gitu, Pak. Ya, betul, ya. Taib. Kalau niat di kamar mandi gimana tuh? Niat di kamar mandi. Ya, niat tempatnya di mana? Di hati. Kan gitu. Jadi, kalau niat di hati mau di tempat manapun kan tidak ada masalah. Di Iya. kamar mandi mau bawa apa? Loh,
Kalau nggak ada niat nggak jadi, Pak. Kita wudhu di kamar mandi, nggak pakai niat karena dengar di kamar mandi kan nggak boleh mengucapkan bacaan-bacaan yang baik begitu ya, karena itu tempat kotor. Makanya tadi niat itu bukan yang di lisan ini, niat itu azam di dalam hati. Kan tidak terucap kalau niat itu, Pak. Yang di hati ini yang dinilai, kan gitu. Ya. Wallah, harus. Waktu basuh juga. Waktu basuh kan doa juga, niat juga. Waktu basuh muka kan kita baca kan. Niatnya itu justru pada saat membasuh muka itu. Niat itu kapan? Saat kita membasuh muka. Gitu, niat itu. Di hati itu. Lah iya. Niat itu di hati tempatnya. Kalau sebelum kita membasuh muka, kita kan udah niatnya. Kita nanti kan modenya biasa kita kan di kamar mandi yang ada keluarga dulu. Kita biasanya tuh Kita masuk, kita kan sudah niat mau wudhu di situ yang ada kotoran kan. Itu belum melakukan mau membasuh kan. Ya. Ya. Kalau gini, kalau kita ngajinya mazhab Syafi'i, niatnya pada saat melakukan ini. Tapi ya saya berikan perspektif lain. Dalam mazhab yang lain, yang namanya niat saat kita udah mau kamar mandi, mau ngapain, mau wudhu, ya itu niat gitu kan. Tapi dalam perspektif mazhab Syafi'i itu tidak dianggap niat. Paham? Ya monggo sampean mau pilih yang mana gitu kan. Saya itu udah cukup kan, saya udah niat mau masuk kamar mandi aja mau niat wudhu saya kan. Ya monggo silahkan. Berarti nggak pakai mazhab Syafi'i. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i niatnya pas saat membasuh muka. Nah gitu. Dan setelah berwudu juga niat lagi. Setelah niat lagi gimana? Berdoa. Iya, bukan niat. Itu lain. Ya, niat itu di awal. Ya. Kalau boleh ya, artinya walaupun itu ada klosetnya, ya, tapi kita dalam hati. betul. Boleh. Justru kalau yang nggak boleh nggak niat gitu. Iya. Siap. Kalau ngambil air wudhu dan mandi boleh kan? Sekaligus. Di kamar mandi kita berwudu. Iya. Boleh tidak? Enggak, kita bareng sama mandi gitu. Wudunya bareng sama mandi. Caranya gimana? Ya, selesai mandi kita ambil wudhu. Oh iya boleh. Ya, artinya kan artinya aktivitas berbeda gitu kan. Dengan mandi dan wudhu itu aktivitas berbeda. Boleh. Jadi kita nih mandi nih, terus habis mandi langsung wudhu, boleh nggak? Boleh. Terus kalau mau bagusnya wudhu dulu baru mandi. Sunnahnya gitu. Kalau mau nih wudhu dulu baru mandi. Sepanjang tidak melakukan pembatal wudhu, maka setelah mandi nggak perlu wudhu lagi. Kita langsung bisa sholat. Tapi kalau saat kita sudah wudhu nih, terus mandi, di tengah-tengah mandi kentut gitu kan, ya wudhu lagi Pak. Ya wudhu lagi gitu. Tapi sepanjang kita bisa menjaga pembatal wudhu, itu tidak perlu wudhu lagi. Apa pembatal wudhu? Nanti akan datang bahasannya. Ya insyaallah setelah satu pasal ini, ya ini ada pasal berikutnya adalah istinja. Ya setelah istinja baru tentang nawakidul wudhu, pembatal wudhu. Nah itu harus tahu juga Pak. Jangan sampai kita nggak tahu batal wudhu, repot juga. Ya apa saja pembatal wudhu? Karena saya menyaksikan gitu Pak. Siapa mau nanya? Oh, itu yang mandi sambil gitu. Mandi sering gitu. Mandi sambil apa? Yang mandi sambil wudhu itu sering. Iya, mandi sambil wudhu. Iya, habis mandi baru wudhu gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Bisa. Ya. Tadi kalau kan di riwayatnya Rasulullah itu kan dari bejana kecil. Nah itu kan kalau kita tetesan itu jadi bersama ya. Atau karena airnya cuma segitu-gitu aja yang ada ya. Nah kita kalau dulu kan tadi kita kan diriwayatkan air terus bisa muncul. Kalau kita berjalan dia baskom kecil gitu, kita baru gitu. Kalau ketetesan dari wudhu gitu jadi bersama ya. Kalau sama kita kan nggak bisa terusin. Padahal air hanya segitu-gitunya. Maunya musim air atau sekitar air itu gimana? Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang dikenal ada air mustakmal. Itu sudah kita bahas di awal ya. Ada air yang bekas pakai gitu ya.
bekas pakai berwudu, bersuci itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ya, dalam mazhab Syafi'i memang dikenal itu. Nah, makanya kemudian kalau airnya sedikit, caranya bagaimana biar tidak mustakmal itu, maka dituang gitu, Pak. Dituang pakai si ember begitu kan. Kalau dituang dia kan di atas, nggak mungkin nggak atas gitu kan. Air kan sifatnya jatuh ke bawah kan gitu. Itu caranya. Ya, untuk menghindari mustakmal dari air yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita wudhu keran, Ya. itu buka atau pas mau masuk air, tetesan juga itu jadi sama juga menempel di tubuh kita. Oke. Enggak, kalau begitu enggak. Keran enggak. Itu juga termasuk. Ya enggak. Enggak. Sekarang tapi airnya kan ngalir. Iya, enggak apa-apa. Ada lagi? Siap. Kalau seandainya berwudu dalam keadaan tidak berbusana, misalkan setelah mandi nih, Iya. itu bisa atau tidak? Bagaimana berwudu dalam keadaan kita tidak berbusana karena kita mandi di kamar mandi, ya kan? Apakah wudunya sah? Sah, karena itu tidak termasuk dalam pembatal wudu. Ya, boleh. Asal kamar mandinya khusus, bukan di kamar mandi umum. Ya, nggak boleh di kamar mandi umum kita mandi nggak pakai busana, boleh Pak, haram. Ya, kalau kita mandi di pemandian umum harus pakai pakaian kita. Itu. Tapi kalau di kamar mandi khusus, ya boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, berkaitan dengan musnah tadi misalnya, kalau saya di daerah Banten sana pernah pakai kolamnya besar, Iya. banyak airnya, tapi kita nyebur semuanya, Iya. nyebur ke kaki-kaki. Sampai kaki-kakinya, iya. Gimana Ustaz ya? Iya. Nah, jadi kalau air yang banyak, ya, itu tidak ada istilah mustakmal lagi, karena dia lebih dari kullatain, lebih dari 2 kullah. Nah, itu. Jadi kalau airnya banyak itu udah nggak ada mustakmal. Ya, makanya tadi nyebur cuma ya tadi bahasa si bapak tadi kan, iya geli akhirnya nggak jadi gitu kan, bagi kita yang nggak biasa ya. Tapi nggak tahu memang itu adat ya. Dulu waktu saya di kampung karena memang begitu ya aman-aman aja gitu. Kalau sekarang begitu lagi kayaknya udah mikir lagi gitu. Yaitu kebiasaan ya, faktor kebiasaan. Kalau tadi menyambung pertanyaan Pak Puji tadi kan, Iya. yang satu kolam itu kan, dia ada ikannya, tapi yang sah kan bulunya. Ya, apakah sah wudunya? Sah. Kenapa? Wong airnya kan airnya suci. Ya dong. Apakah ikan najis? Enggak ada ikan najis. Ya dong. Kalau ikan najis enggak halal kita makan, Pak. Kan itu. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat itu yang dia sebagai pelaut, wahai Nabi, kami ya kunna narkabul bahr. Kami ini pelaut ya. Dan kami nggak punya banyak air yang kami bawa ya. Ada air tapi buat minum saja. Kalau kami berwudu dengan itu atishna, kami akan haus nanti. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi, air laut itu apa? Suci airnya dan halal itunya ikannya itu kan. Jadi artinya ya tidak kemudian ada ikan lalu najis enggak ya. Tetap suci. Amis. Nah, itu perkara lain itu. Nah, iya makanya. Iya. Perkara lain ada. Ikannya kalau banyak kan Jadi ya mungkin jadi nggak enak kita memakainya ya. Ya itu makanya perkara kebiasaan. Tapi kalau bicara sah ya sah gitu kan. Apakah suci? Suci. airnya kan sudah berbau. Air yang berbau ya, jadi itu menjadi tidak bisa dipakai kalau kalau mutanajis, kalau terkena najis. Air yang terkena najis, kedatangan najis nih, air bejana kedatangan najis, maka bisa tidaknya dipakai air itu tergantung dari keadaan atau sifat air itu, apakah berubah mutaghayyir atau tidak. Apa yang dilihat? Sifatnya kan, berubah warnanya atau baunya atau rasanya gitu Pak ya. Jadi itu mutanajis. Kalau bukan najis yang datang tapi benda suci yang datang ya nggak ada masalah gitu kan. Itu ketika mutanajis. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
ketika kita wudhu, air itu menjadi hangat karena kena paparan sinar matahari. Apakah itu masih tergolong boleh suci? Taib. Pertanyaan menarik. Jadi kita berwudu dengan air yang terkena paparan sinar matahari. Nah, ini terkena ini artinya air yang definisi terkena berarti kan pasif ya, tidak disengaja mungkin gitu ya. Nah, itu ya tidak mengapa. Tapi memang di dalam mazhab Syafi'i itu dikenal ada namanya thahirun mutahhirun makruhun. Jadi ada air suci mensucikan tapi makruh. Apa itu? Wahuwal ma'ul musyammas, itu adalah air yang dijemur di matahari gitu. Suci, mensucikan. Bisa dipakai bisa, tapi makruh. Makruh artinya apa? Kalau ada air yang lain lebih baik pakai air yang lain. Itu pun kata sebagian penjelasan itu yang air yang memang dijemur, sengaja dijemurnya gitu Pak. Tapi kalau dia memang terlintasnya di sungai gitu kan, terpapar air kemudian jadi hangat apa enggak gitu kan. Karena memang terpapar saja memang waktu ya. Di kita rata-rata kan pakai tawar. Iya. Kayak musola kita kan. Iya. Terus yang memang terasa juga saat hangat, bisa juga panas itu. Iya Mas. Iya. Iya, bagaimana? Ya, pertanyaannya emang sengaja itu dijemur di atas? Enggak kan? Itu pun sudah ditutup ya, cuma memang karena kondisinya di atas ya dong, terpapar matahari, ya enggak apa-apa. Itu pun istilahnya kalau sampai ekstrimnya ya makruh saja hukumnya Pak ya. Tidak sampai tidak bisa dipakai, enggak, tetap bisa dipakai. Ini kalau begitu turun juga nanti dia hidup lagi jadi dingin lagi gitu ya. Enggak apa-apa, yang begitu beda. Kan dia enggak dijemur ya, bukan dijemur. Memang ditampung di atas biar ngalir dengan otomatis ke bawah. Wallahu a'lam. Kalau sengaja dihangatkan itu enggak boleh. Nah, kalau sengaja dihangatkan dengan matahari itu yang termasuk tadi musyammas. Dihangatkan dengan matahari musyammas, akhirnya menjadi makruh. Ya. Jadi kalau ada air yang lain pakai yang lain. Tapi kalau nggak ada lagi itu yang ya nggak apa-apa, tetap sah. Gitu. Sah. Makruh itu apa? Ya dibenci saja, dibenci ya. Cuma kalau ada alternatif lain, pakai alternatif lain. Gitu. Wallahu a'lam. Nggak lagi? Gimana Pak? Enggak. Oh, ya. Jadi apa yang mulia? Ini tentang wudhu ya. Saya ingin lanjutin, tapi ini jamnya nanggung Pak ya. Bahasannya agak panjang tentang istinja ya. Bahasannya agak panjang sedikit. Nah baru nanti ke nawakidul wudhu, ke pembatal wudhu. Ya. Nah, tapi saya bacakan sedikit boleh kah? Ya. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Ya. Pasal tentang istinja. Istinja itu apa? Bersuci. Ya. Bersuci adalah wajib dari baul, dari pipis dan ghaid. BAB. Wajib bersuci, Pak. Ya. Udah azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Kita tolong diingat ya, bahasannya sampai di sini. Kita akan lanjut pada bulan depan ya, insyaallah ya, bulan depan. Pertemuan bulan depan kita akan bacakan tentang istinja ya. Istinja ini bersuci penting Pak, karena kita sudah hebat wudunya, udah bagus ngikutin sunnah semua, tapi istinjanya gagal, kan repot juga Pak, ya dong ya. Akhirnya apa? Ya nggak sah nanti sholatnya Pak, betul tidak? Nah makanya penting juga belajar gimana caranya istinja yang benar ya. Tapi Bapak yang mulia, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dulu bersama ya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita tetap ingat saudara kita, jangan sampai lupakan mereka teraniaya. Kalau misalnya kita ada dana atau apa untuk membantu mereka bulanan gitu, ya lebih bagus gitu ya.
Taib, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al mu'minin. Allahumma ansur wa sallim ikhwanana fi kulli sa'iri bilad fi kulli makan. Allahumma ansur wa sallim ikhwanana fi Gazzah Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma anjil muslimina fi Filistin. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan 'ala minhajin nubuwwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufar wa ahlah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.